Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Jeffrey Guntur Sitorus, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester 7. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester komunikasi keamanan. Oke. Dalam soal ujian akhir semester ini ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan tersebut mengambil jawaban dari 4 artikel yang sudah saya baca. Oke, pertanyaan yang pertama adalah dalam metodologi pemodelan ancaman atau threat modeling ada istilah attack vector dan vulnerability atau exploit. Identifikasi dan jelaskan apa atau mana dari kasus di atas yang merupakan attack vector yang dilakukan peretas dan vulnerability dalam sistem Kemenkes yang dimanfaatkan peretas. Oke. Dalam kasus keempat tersebut saya mengambil pada kasus yang pertama. Ya, sebelum saya menjelaskan pada kasus yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu attack vector. Attack vector itu adalah vektor serangan yang digunakan atau suatu teknik yang digunakan dengan tujuan yang tidak sah atau bisa dibilang perbuatan ilegal, yang dimana menggunakan jaringan-jaringan komputer maupun perangkat. Sedangkan vulnerability adalah dimanfaatkan oleh seorang attack vector yang digunakan bertujuan untuk menyerang keamanan komputer secara spesifik. Oke. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa seorang attack vector atau pelaku peretasan data yang telah diwawancarainya ini melakukan sebuah peretasan dan mengambil sebuah data yang berjumlah kurang lebih 720 GB. Data yang di situ berisi adalah dokumen-dokumen, video maupun berkas-berkas lainnya. Data tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh attack vector tersebut karena secara tidak langsung perbuatan itu sudah menyimpang dari aturan-aturan hukum. Ya. Gimana cara attack vector itu berjalan? Attack vector itu berjalan atau bisa dibilang berfungsi dengan cara seorang peretas melakukan aplikasi atau membuat virus untuk meretas jaringan-jaringan tersebut, atau bisa dibilang dengan phishing dan lain-lain. Oke. Yang kedua, dengan membaca dan memahami konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber, jelaskan bagaimana konsep tersebut bisa dipakai dalam menganalisis kasus di atas. Oke, saya akan menjelaskan konsep rekayasa sosial atau social engineering. Ya, pengertian social engineering adalah suatu gerakan campur tangan ilmiah yang dimana tujuannya adalah untuk merekayasa atau mempengaruhi perubahan sosial, di mana rekayasa sosial tersebut tidak berfokus pada sistem keamanannya, melainkan melalui manusianya tersebut atau human. Ya, rekayasa sosial ini dilakukan oleh peretas, di mana seorang pegawai tersebut lalai atau lengah dalam hal melakukan pekerjaannya, sehingga para pelaku peretas tersebut bisa melakukan atau menjalankan program tersebut dengan cara membuat akses atau apapun itu yang bisa digunakan seorang attack vector kepada target tujuan tersebut. Biasa disebut dengan phishing dan lain-lain. Oke, yang ketiga, kuliah Komkam kita di tengah semester kedua ini berfokus pada komunikasi keamanan di ranah digital atau platform dan di ranah manusia. Konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber merupakan konvergensi atau pertemuan di antara kedua fokus Komkam yang sudah dipelajari. Setujukah Anda dengan hal ini? Jelaskan secara rinci dan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang sudah kita pelajari. Oke, dari konsep-konsep dan teori-teori yang sudah saya pelajari dan saya sudah baca sebelum-sebelumnya, menurut saya ranah digital itu penting, dan menurut pribadi saya sendiri itu setuju, karena pada era ranah digital sekarang manusia itu berfokus pada psikologi dan emosional manusia, entah itu dari bisnis digital dan lain-lain maupun dari keamanan dan lain-lain.
bagaimana seseorang itu dapat dapat memanipulasi keamanan tersebut. Seseorang tersebut memberikan informasi menurut yang saya ketahui itu dengan cara teknik teori inokulasi. Teori inokulasi itu bersifatnya pendoktrinan atau biasa kita sebut menanamkan ide atau gagasan pada benak seseorang sehingga seseorang tersebut percaya dan yakin pada perkataan yang diucapkan oleh pelaku maupun seorang peretas tersebut. Biasanya dia meyakinkan seseorang dengan perbuatan kata-kata atau gimana caranya meyakinkan seseorang tersebut sehingga seorang target tersebut bisa percaya kepada yang apa dibicarakan oleh pelaku. Dan biasanya itu digunakan untuk mengambil data-data atau informasi yang sudah didapat. Ya, yang keempat adalah dengan pemahaman Anda soal komunikasi keamanan, berikan rekomendasi Anda mengenai aspek yang penting dan menarik teliti secara ilmiah dari fenomena pembobolan data Kemenkes di atas. Menurut saya dari kasus di atas yang merupakan pembobolan suatu data rahasia perusahaan yang dialami oleh perusahaan swasta maupun pemerintah, menurut saya sih fatal. Karena dari kasus di atas itu bisa merugikan masyarakat ataupun bisa dibilang kalau dalam data itu klien lah ya, karena data seseorang tersebut itu pada umumnya harusnya bersifat rahasia. Terus data tersebut termasuk penting buat masing-masing pribadi karena itu takut bisa disalahgunakan. Caranya itu dalam kasus di atas Kemenkes kalau tidak salah mengalami kebobolan atau keteledoran oleh seorang pegawai tersebut. Dari pribadi saya sendiri merupakan belajar tentang sedikit hukum ya. Seharusnya butuh perlindungan data pribadi. Di sini saya akan mencakup tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan amanat dari pasal 28G ayat 1 yang dengan adanya RUU PDP tersebut sehingga masyarakat tidak khawatir akan adanya kebocoran data pribadi yang dimana masyarakat merasakan aman karena adanya kepastian hukum yang mengaturnya. Sehingga adanya aturan tersebut seorang pasien ataupun klien mendapatkan keamanan gitu, dalam hal dia tidak takut atau khawatir datanya seperti video, foto maupun berkas lainnya bocor. Kalaupun bocor, seorang klien pun mempunyai dasar hukum yang kuat. Mungkin dari pertanyaan 4 tersebut di atas, sekian dari saya. Bila masih ada beberapa kurang kata-kata yang masih belum sempurna, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak.